Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Ibadah Pelkat PKB yang kami lakukan secara streaming pada malam ini akan segera kita mulai. Dan sebagai pelayan firman adalah Pendeta Yuliana Perapat Lende Emin, dan sebagai liturgos akan dibawakan oleh saya sendiri, Penatua W. Sohilait. Saya menjemput bapak-bapak bangkit berdiri. Kita kidungkan Mars PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya. Meski berat memikul beban hidup ini, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Marilah berdiri kita menghadap Allah dalam kidung pujian, nyanyian Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Marilah kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan yang beribadahkan Tuhan, kami datang tersungkur mengucap banyak terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami sebagai kaum bapa, imam di tengah keluarga.
Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami ini, baik yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ibadah persekutuan kaum bapa yang kami lakukan pada malam ini, mula pertengahan sampai pada akhirnya, kami mau tabiskan itu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian kita baca silih ganti dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 131. Peringatan-peringatanmu ajaib, Itulah sebabnya jiwaku memegangnya, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kuangkatkan dan megap-megap, Sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Umat dipersilakan duduk. Kita kidungkan kembali ayatnya yang ketiga. Beri berkat-Mu, Maha Tuhan, agar benar kurus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama balasan bermasmur. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Kitab Keluaran 21 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Keluaran pasal 21 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagai Bapak-bapak, kami mengucap syukur, kami boleh ada di sekitar firman-Mu pada malam hari ini. Berilah ketenangan dalam batin, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu kembali memberikan kekuatan bagi kehidupan kami sebagai Bapa, Ayah, dan juga sebagai orang tua. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Keluaran pasal 21 ayat 33 hingga ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Apabila seseorang membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah kepentingan pribadi versus kepentingan orang lain. Saudara, saya membawa bapak-bapak kembali melihat ayat 36. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Saudara-saudara, sejak semula ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menginginkan supaya kita memperhatikan kepentingan orang lain. Saya kasih contoh, ketika Tuhan menciptakan Hawa, saat itu Tuhan meminta Hawa menjadi penolong bagi Adam. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Lalu pada peristiwa Kain dan Habel, ketika Kain membunuh Habel, di situ Allah meminta Kain mempertanggungjawabkan. Allah tidak diam saja, tetapi Allah meminta Kain mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu saudara-saudara yang terkasih, kita juga ingat peristiwa Yusuf. Ketika Yusuf begitu sangat strategis posisinya menjadi orang kedua di Mesir, ternyata saudara-saudara yang terkasih, Yusuf menyadari bahwa kehidupannya itu Tuhan sudah persiapkan untuk menolong keluarganya dan juga bangsanya. Jadi mau ditekankan di sini bahwa kehidupan kita ini kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Lalu saudara-saudara yang terkasih, saya membawa sikap Abraham dengan Lot. Ketika hamba-hamba Lot dan Abraham terjadi pertengkaran tentang tempat untuk memberi makan atau rumput yang disiapkan untuk hewan yang dipunyai Abraham dan Lot, pada saat itu sikap Abraham sangat bijaksana terhadap keponakannya ini. Abraham mengatakan kepada Lot, padahal Abraham itu yang dipanggil Allah dan janji berkat itu diberikan kepada Abraham. Tetapi Abraham meminta kepada Lot, pilihlah duluan mana tempat yang kau mau. Kalau kau ke kiri ya saya ke kanan. Kalau saya ke kiri, kalau kau pilih kanan maka saya ke kiri. Abraham menempatkan kepentingan Lot lebih utama daripada kepentingannya sendiri. Begitupun saudara-saudara yang terkasih dalam diri Yesus ketika hadir di muka bumi ini. Yesus mengatakan bahwa kalau engkau memperhatikan orang yang paling miskin ini, engkau sudah memperhatikan aku. Ketika engkau menjenguk orang di penjara, ketika engkau memberi pakaian kepada yang telanjang, itu mau menunjukkan bahwa engkau sudah memperhatikan aku. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita sebenarnya harus tahu bahwa kehidupan kita harus memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri, kehidupan yang sangat egois di muka bumi ini itu merasuki juga kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen tidak lagi mendahulukan kepentingan orang lain, justru ada banyak sekali dari kita yang disebut pengikut Kristus ini, justru kita lebih banyak memperjuangkan hak kita. Kita begitu sangat tega untuk memperjuangkan hak kita daripada memikirkan kepentingan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari pemahaman ini mari kita lihat apa yang ditulis oleh Musa dalam kitab Keluaran. Sepanjang minggu ini sepertinya kita membaca terus dari kitab Keluaran, tetapi ada banyak sekali
pelajaran yang bisa kita temui dalam kitab Keluaran ini. Keluaran disebut juga Eksodus. Bangsa Israel keluar, dibawa oleh Allah keluar dari Mesir, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan Allah. Bayangkan saja bangsa budak ini ditempatkan, Allah menjadi milik kepunyaan Allah. Dan mereka yang tidak tahu tentang perang, mereka yang tidak tahu tentang apa itu sebuah peperangan, karena mereka tidak punya pasukan perang. Tetapi oleh kekuatan Allah, Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan mereka ditempatkan menjadi milik kepunyaan Allah. Mereka itu mengalami perbudakan lebih dari 430 tahun. Tetapi mereka dibebaskan oleh Allah. Dan ketika mereka dibebaskan oleh Allah, mereka diikat dalam sebuah perjanjian Sinai. Mereka harus melakukan 10 hukum Taurat ini. Dan di dalam hukum Taurat itu kita tahu bersama, kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bangsa umat Allah ini dibentuk sedemikian rupa menjadi milik kepunyaan Allah. Tetapi mereka bukan saja melakukan apa yang diminta dengan hukum atau ikatan perjanjian di Sinai, tetapi mereka juga harus melakukan hukum-hukum sipil. Bagaimana sikap mereka terhadap budak, bagaimana sikap mereka terhadap apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Bahkan aturan-aturan ini juga dibuat untuk hewan yang mereka miliki. Dan saudara-saudara yang terkasih, bangsa ini dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Mereka harus menyembah Allah, tetapi mereka juga harus sangat manusiawi terhadap sesama mereka. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat bagian aturan yang Tuhan hadirkan bagi bangsa ini. Kita lihat bagian pertama itu kita bisa lihat dalam pembacaan kita pada hari Minggu. Bagaimana sikap kita terhadap perbudakan atau budak Ibrani. Lalu bagaimana sikap orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan ini, orang Israel tidak boleh melakukan kekerasan terhadap para budaknya. Kalau mereka melakukan kekerasan, maka budak itu harus dibebaskan. Lalu bagian ketiga dalam pembacaan kita pada saat ini, bahwa kita harus memperhatikan kepunyaan apa yang dimiliki oleh sesama kita. Jangan sampai kita sewenang-wenang atau menganggap sepi apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita jangan sampai melakukan jebakan-jebakan yang salah. Yang pertama, ketika seseorang membuka sumur, lalu dia tidak menutupnya dengan baik, lalu ada lembunya yang jatuh, lembu orang lain jatuh, maka dia harus menggantikannya. Dan yang kedua juga, pemilik sumur itu harus mengganti kepunyaan orang lain. Lalu kita lihat di sini bahwa kalau ada lembunya yang menanduk, itu juga harus diganti. Lalu saudara-saudara yang terkasih, kalau dia sudah tahu bahwa binatang itu selalu saja buat onar, tetapi dia membiarkannya, dia juga harus menggantikan. Dan saudara-saudara yang terkasih, ini semua diatur untuk apa? Untuk kita menghargai, memperhatikan, tidak boleh menganggap enteng atau acuh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini ditujukan untuk kita pada saat ini. Kita yang menganggap sepi, hidup dalam, hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita menganggap bahwa itu bukan urusan kita, ternyata Tuhan mengatur semuanya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, kelihatannya peraturan yang Allah terapkan kepada bangsa Israel mungkin tidak lagi dilakukan pada saat sekarang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, justru bisa dan harus kita lakukan pada saat sekarang.
Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak bisa menganggap bahwa itu bukan urusan kita. Saudara, saya pernah cerita tentang seseorang yang membeli perangkap untuk tikus. Mungkin bapak-bapak pernah mendengarnya. Saudara, suatu saat si bapak ini membeli perangkap tikus. Pada saat itu tikus melihatnya, lalu dia pergi ke kambing. Dia katakan bahwa, majikan kita ada membeli perangkap tikus. Kambing mengatakan, apa urusanku dengan perangkap tikus? Itu kan ditujukan untuk kamu, bukan untuk saya. Tikus dengan sedih, dia pergi ke lembu. Dia katakan, lembu, tuan kita membeli perangkap tikus. Lalu lembu mengatakan, loh apa urusan saya? Itu kan perangkap tikus, bukan urusan saya. Dan akhirnya dia pergi dengan sedih. Dia masuk kembali ke lubangnya, lalu dia berjaga-jaga. Perangkap tikus itu dipasang. Malam itu ternyata ada seekor ular yang tidak mengetahuinya terperangkap perangkap tikus itu. Lalu si nyonya rumah ini tidak mengetahuinya. Dia pergi ingin melepaskannya dan dia dipagut oleh ular. Karena dia dipagut oleh ular, maka semua keluarganya panik. Jalan satu-satunya untuk menyembuhkan dia harus makan tulang. Sup tulang itu katanya akan menyembuhkan dia. Maka disembelihlah kambing. Setelah kambing ternyata tidak bisa menyelamatkan nyawanya, meninggallah dia. Dan saudara, untuk menjamu orang-orang yang datang melawat istrinya yang meninggal, maka lembu itu dibunuh. Lembu itu disembelih. Dan saudara, habislah semuanya. Dan saudara, ilustrasi ini mau menceritakan kepada kita bahwa kita seringkali menganggap bahwa itu bukan urusan saya. Sekecil apapun yang terjadi di sekitar kita, kita harus bisa memikirkan kepentingan orang lain. Kalau kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, maka itu yang terjadi. Kalau kita mau memikirkan kepentingan orang lain, maka saat itulah kita melakukan apa yang Tuhan lakukan bagi semua orang. Dia menghadirkan matahari, hujan untuk orang baik dan orang yang jahat. Dia sangat memperhatikan saudara dan saya. Maka otomatis seharusnya kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengungkapkan kepada kita tentang sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat perintah Tuhan ini, bahwa kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita karena dia sesama kita. Kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita karena dia adalah sesama kita. Sekalipun dia berbeda suku, sekalipun dia mungkin tidak seperti yang kita inginkan, kita harus menghargainya. Seperti dalam Keluaran 21 ini, seorang budak saja dihargai, maka alangkah baiknya kita juga menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga, firman Tuhan ini juga mau mengajarkan kepada kita tentang apa yang dimiliki orang lain. Betapa cepat sekali kita iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain. Betapa seringnya kita berpikir negatif untuk apa yang orang lain miliki. Sehingga ketika itu hilang, ketika itu menjadi tidak berdaya bagi orang itu, kita senang sekali. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa apa yang dimiliki orang lain, kita juga harus bisa memikirkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong. Kalau memang dia punya mobil, syukur. Kalau memang dia punya motor, kita bersyukur.
Tapi bukan berarti ketika terjadi ini dan itu kita tidak menolong. Kita harus menolong. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh menjebak satu dengan yang lain. Karena jebakan-jebakan itu sedang terjadi di sekitar kita. Jebakan-jebakan kehidupan itu adalah kesombongan, keserakahan. Jebakan-jebakan kehidupan itu juga bisa adalah sebuah jebakan yang disebut dengan apa yang sering kali kita lakukan adalah iri hati. Kita membuka lubang untuk supaya orang-orang di sekitar kita jatuh. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita diingatkan betapa kita harus terbebas dari keserakahan, kesombongan, dan iri hati. Sehingga kita juga bisa lebih memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita sebagai bapak-bapak. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam pribadi maupun keluarga, tetapi kita juga bisa membuat orang-orang di sekitar kita juga bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Karena tidak ada muatan iri hati dari kita sebagai bapak-bapak. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 243 bait 1 dan 2. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan membuatku. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memperhatikan kami, Tuhan yang menyediakan yang kami butuhkan. Tetapi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa sering kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Kami memikirkan perasaan kami, harga diri kami. Sehingga kami kadang tidak memikirkan harga diri orang lain, perasaan orang lain, kepentingan orang lain. Kami tidak membawa kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, di tengah masyarakat. Sehingga kami sama sekali tidak menampakkan sikap yang beriman kepadamu. Kami khawatir, kami cemas, bahkan kami menimbun, bahkan juga kami mengambil dalam keserakahan yang sebenarnya bukan milik kami. Kami mohon ampun atas segala salah dosa kami ini, dan tolonglah kami, berilah kami keberanian untuk mengasihi orang lain, untuk memikirkan kepentingan orang lain, dan juga bersedia untuk menjadi saluran berkat satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami tidak bisa hanya untuk memikirkan diri kami, tetapi apapun yang terjadi,
kami harus berlaku adil. Apapun yang terjadi di sekitar kami, ajarlah kami mampu untuk menggantikan apa yang sudah kami ambil. Engkau tolong kami sehingga kami juga boleh mengasihi secara tulus sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mereka yang berada dalam keadaan tertindas, terintimidasi, mereka yang diambil hak-hak mereka, mereka yang berada dalam kehidupan yang sangat-sangat tidak manusiawi karena apa yang mereka miliki terambil, tergusur dari mereka. Mari Tuhan, Engkau juga mau selamatkan, berilah hak mereka kembali karena kami percaya kami mempunyai Tuhan yang adil, Tuhan yang masih berbuat, bertindak sampai saat ini. Tuhan Yesus, dalam ibadah Pelkat PKB ini, kami juga datang memohon Engkau berkati kami sebagai bapak-bapak. Ajarlah kami juga melakukan keadilan. Di tengah-tengah kesibukan kami, biarlah kami juga memperhatikan seisi rumah tangga kami. Kami juga boleh menjadi imam dalam rumah tangga. Kami juga boleh menjadi saluran berkat di tengah keluarga besar. Kami juga boleh berlaku adil untuk anak-anak kami. Sehingga kehidupan ini benar-benar kehidupan yang menunjukkan bahwa kami milik kepunyaan Tuhan. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan, ajarlah kami mampu untuk menjadi saluran berkat, untuk bermakna, untuk berguna bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, memohon Engkau berkati Bapak-bapak dalam jemaat Irene. Sesibuk apapun kami, biarlah kami mengambil waktu untuk berteduh bersama dengan Tuhan, mengambil saat teduh bersama dengan Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Di tengah banyaknya tekanan-tekanan hidup, ekonomi, masalah-masalah rumah tangga, masalah masa depan anak-anak kami, ajarlah kami juga bijaksana sebagai orang tua, sehingga teladan kami, sikap hidup yang mengandalkan Tuhan boleh terbaca baik bagi anak-anak kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau juga berkati bangsa Indonesia, bila kestabilan ekonomi, bila kestabilan keamanan, sehingga bangsa ini tetap berada dalam keadaan baik. Jauhkanlah dari resesi ekonomi, sehingga bangsa kami tetap diberkati, dipulihkan, sekalipun berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah juga Kementerian Keuangan, Kesehatan, kami serahkan semuanya kepadamu. Biarlah mereka yang sedang bekerja sebaik-baiknya, dan mereka juga memperhatikan kepentingan negeri ini. Tuhan Yesus, kami tak lupa terus memohon campur tangan Tuhan untuk para medis, mereka yang terpapar virus corona. Mari Tuhan, Engkau angkat dari muka bumi ini, dan vaksin yang ditemukan biarlah mampu untuk mengantisipasi semua yang terjadi. Karena kami percaya kami mempunyai Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang tidak memikirkan kepentingan sendiri, tetapi Tuhan yang hadir di muka bumi ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Dan di dalam menyelamatkan kami, Engkau bersedia menjadi hamba, Engkau bersedia untuk menjadi terendah bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami mencerminkan kasih kami kepada Tuhan, dan kami menampakkan kuasa-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak kami, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk rencana pemilihan Pelkat, Engkau juga buka jalan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Orang-orang yang tepat, yang memberi diri untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah semua yang mereka lakukan, pekerjaan, karya mereka. Biarlah semua itu Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga memohon biarlah proses pemilihan ini boleh berjalan dengan baik, dan sebagai jemaat kami berpartisipasi di dalamnya. Kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati semua rangkaian ibadah secara live streaming dalam gereja Tuhan. Engkau memberikan kuasa-Mu, umat-Mu kembali dikuatkan, dan umat-Mu senantiasa bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkatilah pengurus Pelkat PKB, berkatilah juga Bapak Nelwan yang berada dalam pergumulan untuk istrinya yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah, sehingga dia juga boleh sembuh, dan oleh jamahan Tuhan
dia boleh berkumpul kembali dengan anak dan suami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati tim musik, operator LCD, sound system. Berkatilah semua perangkat yang kami pakai untuk ibadah streaming dan live streaming. Tuhan tolong, sehingga semua perangkat ini untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan, kami alaskan syafaat ini kepadamu. Ya Yesus Tuhan penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 34 ayat 9-10 yang menyatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita Bakti 78 bait 1 dan 2. Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyang kasih yang malang, dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bapak-bapak, marilah berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Yesus sumber hidup, kami menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan bagi setiap rumah tangga kami. Persembahan telah kami berikan sebagai tanda sukacita dan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan biarlah
persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan di jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak-bapak, kita tetap berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Kita naikkan pujian pengutusan, kita bakti 303, bait 1 dan 2. Apa kita akan berhimpun? Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai sekarang kekal sampai selama-lamanya.